Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Suryani, MSI. Perkenalkan, saya Ameliana sebagai moderator sekaligus presentator dan teman saya Nurul Ulfa sebagai presentator. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan video kami yang berjudul Konsep Membangun Hukum Jual Beli dalam Hukum Produksi, Distribusi, dan Konsumsi. Saya Nurul Ulfa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jual beli. Dalam bahasa Arab, kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah al-bai, yaitu bentuk masdarnya ba'a yabi'u bai'un yang artinya menjual. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata al-shira atau membeli. Dengan demikian, kata al-bai berarti menjual tetapi sekaligus juga berarti beli. Selanjutnya di sini ada syarat jual beli. Yang pertama itu adanya ridho dari kedua belah pihak. Yang kedua itu kedua pelaku jual beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi. Yang ketiga itu penjual menjual harta yang bermanfaat dan mubah. Yang keempat itu barangnya dimiliki atau diizinkan untuk dijual. Yang kelima itu barang bisa diserahkan. Yang keenam itu barang jelas dan tidak samar. Yang terakhir itu harganya jelas. Selanjutnya itu ada macam-macam jual beli. Yang pertama itu ada bai al-silah bil al-naqd, yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Yang kedua itu ada bai al-muqayyadahah, yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Yang ketiga yaitu ada bai al-salam, yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Yang keempat yaitu ada bai al-murabbahah, yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai tujuan bisnis jual beli. Yang kelima yaitu ada bai al-wadihah, kebalikan dari jual beli murabbahah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokok. Pengertian produksi sendiri dalam ekonomi Islam ialah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan suatu manfaat dan menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada beberapa prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Di antaranya, pertama, berproduksi dalam lingkaran halal. Kemudian yang kedua, keadilan dalam berproduksi. Yang ketiga, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai, moral, dan teknikal. Yang keempat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Adapun distribusi. Distribusi ialah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen untuk para pemakai. Distribusi juga ialah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Di antara pihak produsen dan konsumen juga terdapat perantara pemasaran, yaitu wholesaler atau distributor yang melayani pembeli. Terdapat beberapa tujuan distribusi dalam Islam. Yang pertama, tujuan dakwah. Yang dimaksud tujuan dakwah di sini ialah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada tujuan pendidikan. Bahwa secara umum, distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan akhlak yang baik. Maka dari itu, adanya tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada tujuan sosial. Tujuan sosial ini yang terpenting dalam distribusi Islam, yakni dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam seluruh masyarakat muslim. Kemudian yang keempat ada tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi ini ialah yang penting. Salah satunya untuk mengembangkan harta dan si pembersihnya, yaitu pemilik harta. Karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun infak sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya, sehingga hartanya tidak akan habis karena yang ia telah zakatkan.
Adapun pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi menurut Al-Ghazali dan Al-Shatibi dalam Islam adalah at-thayyibat. Dalam hal ini, konsumsi dapat disandingkan dengan keadilan, kebersihan, kesederhanaan, dan moralitas. Monzerkaf juga mengembangkan pemikiran tentang teori konsumsi Islam dengan membuat asumsi bahwa konsumsi dilaksanakan oleh masyarakat Islam dengan zakat yang hukumnya wajib. Kemudian tidak boleh adanya riba, terdapat wujud mudharabah dalam perekonomian, dan pelaku ekonomi konsumsi mempunyai perilaku memaksimalkan. Dalam konsep Islam dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan. Terdapat 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang disyaratkan dalam Al-Quran. Pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan needs atau kebutuhan hidup, dan bukan hanya sekedar untuk pemuasan ergiu atau pemuasan keinginan. Dan yang kedua, mengimplementasikan zakat. Nah, selain zakat, terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela atau voluntary, yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hadiah. Yang ketiga, penghapusan riba. Penghapusan riba ini menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti dari sistem kredit termasuk bunga. Dan yang keempat, menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisir dan goror. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 65 sampai dengan 66 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Yang artinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Surat An-Nahl ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fi an'ami la'ibrah. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farasin wa dami labanan halisa sayghal syaribin, yang artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Surat An-Nahl ayat 66. Terdapat juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, 172, dan 173 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabbi'u khutwatiya syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghaira bagin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.
Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya atau tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal ajlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Terdapat juga di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terdapat juga di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labistum? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzuru ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, ketika berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, kemudian Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka
benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang terakhir, Quran surah Al-Taubah ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun, yang artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrikahi dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.